Anda adalah korban. Anda memberanikan diri melapor. Anda berharap institusi yang Anda percaya akan melindungi Anda. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anda yang dilaporkan balik oleh orang yang seharusnya melindungi Anda. Itulah yang dialami seorang mahasiswi di Universitas Riau pada tahun 2021, dan hari ini saya akan membedah kasus ini bukan sekedar sebagai cerita, tetapi sebagai sebuah krisis komunikasi organisasi yang paling fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Purba dengan NIM A1D52578 dari program studi administrasi pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Bapak Azuzar Vicky SPD MSc ED. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis isu nomor 14, yaitu Dekan Visip pelapor balik mahasiswa korban pelecehan seksual Universitas Riau 2021. Seperti yang dapat kita lihat pada pemberitaan dari media ini, sebuah laporan yang sempat mengguncang dunia akademik Indonesia pada tahun 2021. Berita ini mengangkat sebuah kasus yang sangat mengejutkan publik. Seorang mahasiswi Visip Universitas Riau yang memberanikan diri melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh seorang dosen, justru mendapat respon yang sama sekali tidak terduga dari pimpinan institusinya. Alih-alih dilindungi, ia dilaporkan balik oleh Dekan Visip dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saya ini marwah, nama baik saya tercemar atau bahasa hukumnya pencemaran nama baik, maka saya secara hukum saya akan tutup balik. Kemanapun saya akan tutup balik. Laporan ini mestinya menjadi momentum bagi kampus untuk menunjukkan keberpihakan kepada korban, sekaligus menegakkan nilai-nilai etika akademik. Namun, yang terjadi justru mengejutkan publik nasional. Alih-alih diproses secara adil dan transparan, pimpinan dalam hal ini, Dekan Visip, justru dilaporkan mengambil langkah yang berlawanan arah. Melaporkan balik sang mahasiswi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Langkah ini sontak memicu kecaman luas. Kasus ini viral di media sosial, diangkat oleh berbagai media nasional, dan menjadi sorotan pegiat hak perempuan serta komunitas akademik di seluruh Indonesia. Pertanyaan besarnya bukan hanya soal etika, tapi soal apa yang salah dari cara institusi ini berkomunikasi dalam menghadapi krisis. Itulah yang akan kita bedah bersama. Teori pertama yang relevan adalah konsep iklim komunikasi dari Jack Gibb, khususnya pada defensive communication atau komunikasi defensif. Gibb membedakan dua iklim komunikasi dalam organisasi, suportif atau mendukung, dan defensif atau bertahan atau menyerang. Dalam iklim komunikasi yang suportif, pimpinan merespon aduan dengan empati, pemecahan masalah, dan keterbukaan terhadap kritik. Sebaliknya, dalam iklim defensif, respon yang muncul adalah kontrol, netralitas dingin, dan yang paling berbahaya adalah serangan balik. Apa yang dilakukan Dekan Visip Unri adalah manifestasi paling ekstrim dari iklim komunikasi defensif. Alih-alih membuka kanal dialog dengan korban, pimpinan justru menggunakan instrumen hukum sebagai senjata untuk membungkam pelapor. Ini adalah sinyal kuat bahwa iklim komunikasi di dalam institusi tersebut tidak aman, terutama bagi mereka yang berada di posisi lemah secara struktural. Analisis kedua menyentuh komunikasi ke atas atau upward communication. Dalam teori komunikasi organisasi, upward communication adalah saluran di mana anggota organisasi, dalam hal ini mahasiswa, dapat menyampaikan keluhan, laporan, atau masukan kepada pimpinan. Saluran ini hanya bisa berfungsi dengan baik apabila ada kepercayaan psikologis bahwa pelapor akan dilindungi, bukan dihukum. Ketika dekan melaporkan balik korban, beliau secara tidak langsung mengirimkan pesan yang sangat kuat ke seluruh ekosistem kampus.
Isi pesannya yaitu, jangan coba-coba melapor, kau yang akan menanggung akibatnya. Pesan implisit ini jauh lebih berbahaya dari pesan eksplisit manapun. Ia menutup rapat-rapat seluruh saluran komunikasi ke atas dan berpotensi membuat kasus-kasus kekerasan lainnya tidak pernah terungkap. Analisis ketiga adalah dari perspektif manajemen komunikasi krisis. W. Timothy Combs dalam teorinya Situational Crisis Communication Theory menjelaskan bahwa dalam menghadapi krisis, organisasi memiliki beberapa pilihan strategis respon, dari yang paling empatik hingga yang paling defensif. Combs mengidentifikasi bahwa semakin besar tanggung jawab organisasi atas krisis, semakin dibutuhkan strategi yang rebuilding, yaitu meminta maaf, menawarkan kompensasi, dan mengakui tanggung jawab. Namun yang dipilih oleh Dekan FISIP Unri adalah strategi yang oleh Combs disebut Deny posture, menyangkal bahkan menyerang pihak yang dianggap mengancam. Padahal posisi kampus dalam kasus ini adalah yang justru paling menanggung tanggung jawab moral, karena kekerasan terjadi di dalam lingkungannya. Strategi Deny posture dalam kondisi seperti ini bukan hanya salah secara fisik, ia juga salah secara strategis, karena secara empiris justru memperburuk krisis reputasi, bukan meredamnya. Terakhir, saya ingin menyoroti dimensi budaya dan nilai organisasi. Edgar Schein dalam teori budaya organisasinya menjelaskan bahwa nilai-nilai inti sebuah organisasi tercermin bukan dari visi misi yang tertulis di dinding, melainkan dari keputusan yang diambil saat organisasi berada dalam tekanan. Kampus mengklaim dirinya sebagai tempat ilmu pengetahuan, kebenaran, dan pengembangan manusia seutuhnya. Tapi ketika krisis terjadi, keputusan nyata yang diambil justru memperlihatkan nilai yang bertolak belakang, perlindungan kekuasaan di atas perlindungan kebenaran. Inilah yang membuat kasus ini begitu merusak reputasi, bukan sekedar satu tindakan buruk, melainkan sebuah pengungkapan jati diri organisasi yang tidak sesuai dengan klaimnya sendiri. Kini saya berganti posisi, saya tidak lagi berbicara sebagai analisis, saya sekarang adalah Kepala Humas Universitas Riau dan baru saja mendapat laporan bahwa kasus ini viral di media sosial dan sudah diliput oleh Tirto ID, Kompas, dan puluhan media lainnya. Dalam hitungan jam, saya harus menyiapkan holding statement, pernyataan resmi institusi kepada publik untuk meredam krisis ini. Berikut adalah draft holding statement yang saya susun. Pernyataan resmi Humas Universitas Riau perihal respon terhadap pemberitaan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan FISIP Unri. Kepada seluruh sivitas akademika Universitas Riau, media massa dan masyarakat luas, Universitas Riau telah mengetahui dan mengikuti perkembangan informasi yang beredar di media massa terkait laporan dugaan tindak kekerasan seksual yang melibatkan salah satu anggota sivitas akademika kami di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP. Kami mengikuti setiap pemberitaan dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab. Universitas Riau tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan seksual dalam lingkungan akademik. Setiap laporan akan diberlakukan dengan serius, dengan mengedepankan keselamatan, keadilan, dan martabat setiap individu. Kami memahami bahwa cara penanganan awal atas kasus ini telah menimbulkan keprihatinan, kekecewaan, dan kemarahan yang sangat dapat dimengerti dari banyak pihak. Kami mendengar suara-suara tersebut sepenuh hati dan kami tidak menutup mata. Untuk itu, kami mengumumkan langkah-langkah konkret yang segera kami ambil. Pertama, membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur eksternal kampus untuk menelaah seluruh fakta kasus ini secara objektif, transparan, dan tidak memihak. Kedua, menonaktifkan sementara pihak-pihak terlibat dari jabatan struktural selama proses investigasi berlangsung, demi menjamin integritas proses. Kedua,
memastikan mahasiswi yang bersangkutan mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum yang layak dari institusi. Keempat, mempublikasikan hasil investigasi secara terbuka kepada seluruh sivitas akademika dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kepercayaan Anda kepada kami adalah fondasi dari seluruh keberadaan kami sebagai institusi pendidikan. Hari ini, kami mengakui bahwa kepercayaan itu sedang diuji. Kami tidak meminta Anda untuk langsung mempercayai kami kembali. Kami meminta kesempatan untuk membuktikannya melalui tindakan. Universitas Riau akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala melalui kanal resmi kami. Pekanbaru 2021, Kepala Humas dan Hubungan Masyarakat Universitas Riau. Itulah draft holding statement yang saya susun sebagai humas. Perhatikan strukturnya. Akui, lalu empati, lalu tindakan konkret, lalu komitmen terbuka. Tidak ada kata menyerang, tidak ada kata menyangkal, yang ada hanya kami mendengar dan kami bertindak. Inilah yang seharusnya dilakukan sejak hari pertama. Kita sampai di penghujung analisis ini. Kasus Dekan Visip Unri mengajarkan kita satu pelajaran yang tidak akan kita temukan di buku manapun dengan cara seperempat sejelas ini. Kegagalan komunikasi dalam sebuah krisis bukan hanya soal salah pilih kata. Ia adalah cerminan dari nilai yang sesungguhnya dipegang oleh sebuah organisasi. Ketika sebuah institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng kebenaran dan keadilan justru memilih untuk melindungi kekuasaan di atas kebenaran, maka ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari reputasi, yaitu ia kehilangan legitimasi moralnya. Dan legitimasi moral yang hilang tidak bisa dipulihkan hanya dengan siaran pers saja. Ia hanya bisa dipulihkan dengan perubahan sistemik yang nyata. Sebagai calon administrator pendidikan, kita perlu menanamkan satu prinsip yang fundamental, yaitu komunikasi yang baik bukan dimulai dari bagaimana kita berbicara, melainkan dari apa yang kita pilih untuk dilindungi ketika tidak ada yang melihat. Demikianlah video analisis saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.